Halo semuanya, selamat datang di channelku dalam sesi love reading terupdate. Jadi channelku ini masih baru, aku butuh support dari kalian untuk subscribe channel ini, dan bisa juga follow Instagram aku. Mana tahu kita bisa berteman di Instagram ya. Jadi sekarang aku love reading terupdate untuk water sign. Jadi water sign itu elemen air. Yang pertama ada Pisces, kedua ada Cancer, ketiga ada Scorpio. Jadi kalau Pisces itu ini buat kamu yang kelahiran 20-an Februari sampai 20-an Maret, jadi sekitaran itu ya. Kalau Cancer itu buat kamu yang kelahiran 20-an Juni sampai 20-an Juli, mungkin sekitaran itu juga ya. Dan Scorpio kelahiran 20-an Oktober sampai 20-an November, sekitaran itu ya. Oke, sekarang aku mulai dulu dari Pisces. Jadi aku bakal tarik energi kamu dulu ya Pisces. Jadi ini pembacaan secara general, bisa cocok bisa enggak, bisa juga vice versa atau terbolak-balik ya. Yang pertama ini ada Knight of Swords. Oke, yang kedua ada Five of Wands. Yang ketiga Two of Cups. Yang keempat Knight of Wands. Yang kelima Three of Wands. Dan yang terakhir Four of Pentacles. Jadi ini energi kamu ya Pisces, yang di baris pertama. Sekarang aku tarik energi orang yang sedang dealing dengan kamu. Bisa gebetan, bisa pacar, atau mantan, bisa juga istri atau suami. Siapapun orang yang kalian pikirkan. Oke, yang pertama ada Judgment. Yang kedua Queen of Cups. Yang ketiga Page of Wands. Yang keempat Ten of Pentacles. Lalu The Moon. Terakhir ada The Hangman. Oke. Jadi yang aku lihat di sini, kalian sedang dealing dengan orang yang
jarak dengan kalian atau long distance, atau ini hubungan LDR. Mungkin itu beberapa dari kalian. Kamu itu di sini mungkin sudah speak up atau akan speak up. Jadi kamu itu bicara tentang apa yang kamu rasakan dan bicara tentang kebenaran juga keadilan kepada orang yang sedang dealing dengan kamu ini. Di sini aku lihat kayak orang yang dealing dengan kamu ini sebenarnya orang yang kamu cintai, dan dia juga mencintai kamu sebenarnya. Tapi kalian di sini sedang separation, sedang terpisah. Jadi ya itu tadi, mungkin selama ini ada ketidakadilan yang kamu rasakan, atau ada rasa sakit yang kamu dapatkan dari orang ini gitu. Selama ini mungkin kamu menerima situasi atau kondisi yang menyakitkan buat kamu. Tapi di sini aku lihat sekarang kamu udah nggak mau diam lagi. Jadi sekarang bicara itu tentang apa sih yang benar gitu menurut kamu, bahwasanya kamu itu udah nggak mau lagi tersakiti gitu. Dan aku lihat di sini kamu sekarang, beberapa dari kalian mungkin ada yang lebih fokus aja ke pekerjaan, ada yang fokus ke karir aja gitu daripada ngurusin orang ini. Jadi di sini kalian lebih kayak mengubah strategi untuk memperbaiki hidup kalian. Kalian itu mau, istilahnya mau berkompetisi dengan orang ini. Kalian mau menunjukkan bahwa kalian itu bukan makhluk lemah gitu. Mungkin ya beberapa dari kalian nggak resonate ke semua Pisces. Dan di sini walaupun kalian fokus ke ke karir, ke pekerjaan ataupun tugas-tugas yang kalian kerjakan, di sini aku lihat kalian sebenarnya masih ada kemauan untuk orang ini, orang yang sedang dealing dengan kalian. Makanya di sini kalian kayak nunggu, melihat situasi dan nggak berbuat apa-apa. Kalian lebih kayak lebih mau menunggu orang ini action ke kalian. Itu sih yang aku lihat kalau kamu Pisces. Lalu orang yang sedang dealing dengan kamu atau pasangan kamu ini, orang yang sedang kamu pikirkan, aku ngelihat di sini beberapa dari mereka udah ngerasain tentang tabur tuai. Jadi apa yang mereka buat selama ini ke kamu, apa yang mereka tabur ke kamu, mereka udah menuainya sekarang. Jadi mungkin dia sekarang ngerasain karma gitu. Dia sadar kalau selama ini dia nyakitin kamu, mungkin dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan egonya juga gitu. Tapi ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang seperti itu, bisa dia yang seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya masih memantau kamu dari jauh. Mungkin dia juga kayak kayak stalking kamu juga, karena sini ada hangman, melihat dari jauh dan masih setia menunggu. Dia masih setia dengan cintanya sama kamu. Dia juga optimis buat kembali gitu. Tapi di sini mungkin beberapa ada
family issue gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang memiliki perbedaan yang mencolok, jadi kesannya ada yang tidak direstui keluarga. Perbedaan ini banyak ya, bisa perbedaan usia, perbedaan karakter, perbedaan agama, suku, etnis, dan lain-lain. Tapi itu mungkin beberapa ya dari kalian. Dan aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia, mungkin sebagian dari Pisces menjalani hubungan yang tanpa status gitu. Jadi ini hubungan yang dirahasiakan, tidak banyak yang tahu, atau mungkin hanya kalian berdua yang tahu bahwa kalian itu saling mencintai gitu. Tapi orang ini dia masih berharap sama kamu. Oke, sekarang kita clarify pakai kartu Uno aku ya. Jadi ini general reading, fun reading, nggak usah terlalu dibawa perasaan, no baper. Kalau positif disenyumin, kalau negatif ya anggap aja seru-seruan. Jadi cukup ingat yang positifnya aja, ambil cerita positifnya ya. Oke, sekarang kita clarify kartu yang di baris pertama ya, energi kamu. Oke, yang pertama nih, ini ada Seven of Swords. Oke, jadi di sini aku lihat kamu pengen speak up atau udah speak up. Kamu udah lontarkan kata-kata tentang kebenaran, ketidakadilan yang kamu terima dengan orang ini. Itu karena kamu merasa dicurangi. Kamu merasa dia itu terlalu egois. Dia nggak mikirin perasaan kamu selama ini. Jadi kamu udah capek sebenarnya sama orang ini. Makanya kamu ngomong gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak nggak ngomong langsung, tapi lebih kayak nyindir atau ya bikin status gitu, bikin story. Nah, ternyata dilihat tuh sama dia. Ya mungkin dia jadi sadar gitu dengan kata-kata kamu. Sudah Wheel of Fortune. Jadi di sini ada divine timingnya, ada waktu takdir yang bakal menunjukkan kemana arah hubungan ini nantinya gitu. Lalu ada Ten of Wands. Kalian saling cinta, kamu cinta dia, dia cinta kamu, tapi hubungan ini terasa berat buat kamu. Mungkin kamu selama ini terlalu banyak mengalah sama dia gitu. Terus ada Page of Pentacles. Jadi mungkin di sini ada juga isu finansial yang membuat kamu goyah sama hubungan ini. Jadi kamu nggak mau lagi terlalu fokus, nggak mau lagi terlalu mengorbankan seluruh hati kamu ke orang ini. Jadi kamu lebih fokus ke isu finansial kamu, fokus ke keuangan yang mungkin sekarang ya beberapa dari Pisces keuangannya nggak stabil gitu. Lalu ada The Hermit gitu. Jadi di sini energi kamu stagnan, kamu masih merenung. Mungkin beberapa dari Pisces mencari pencerahan tentang hubungan ini. Apa hubungan ini layak diperjuangkan atau hubungan ini nggak layak lagi untuk dipertahankan gitu. Lalu sini ada Queen of Swords. Jadi di sini kamu stagnan, kamu nggak terlalu menunjukkan perasaan kamu, karena kamu kayaknya beberapa dari Pisces ada niatan untuk membulatkan tekad, melepaskan diri dengan orang ini gitu.
Oke, sekarang aku clarify yang baris kedua, energi dari pasanganmu, orang yang sedang kamu pikirkan. Pertama, ada The Empress. Wah, jadi dia itu sekarang mungkin beberapa dari mereka orang-orang yang kalian pikirkan ini, beberapa terjadi kayak apa ya, kesadaran diri, pemurnian diri untuk berubah. Mereka sadar mereka sekarang ngerasain karmanya, hidup mereka terasa tidak lebih bahagia saat tidak bersama kamu. Jadi mereka itu nggak lebih bahagia sekarang saat nggak bersama kamu gitu. Dan dia ngerasa cuma kamu yang apa ya, The Empress bagi dia gitu. Cuma kamu yang mencintai dia dengan lembut, mencintai dia dengan sepenuh hati. Dia sadar sekarang itu. Lalu kita clarify yang itu. Ini ada Ten of Swords. Wah, sebenarnya dia itu sekarang dia sudah hancur oleh perbuatannya sendiri. Dia sudah terpuruk oleh keegoisannya selama ini. Mungkin keadaannya sekarang itu sulit. Kita nggak tahu sih, mungkin sulit ini dalam artian apa. Mungkin dia berada dalam lingkungan yang tidak bahagia sekarang, atau mungkin dia finansialnya kurang stabil sekarang, atau mungkin ada beberapa yang pekerjaannya terganggu, bisa juga kayak gitu. Dan ini ada Ace of Cups. Dia itu kangen loh sebenarnya sekarang sama kamu. Dia itu malahan makin cinta sih semenjak kalian berpisah. Lalu ada King of Swords. Di sini itu apa ya? Mungkin karena ada family issue juga, ada ya isu perbedaan di antara kamu dengan dia, atau perbedaan latar belakang keluarga. Itu yang membuat dia juga jadi mengendalikan tindakan dia, perbuatannya. Mungkin dia sekarang tuh mau fighting nih, tapi ya kayak lebih tersendat-sendat gitu dengan adanya perbedaan kalian. Itu berapa dari kalian ya Pisces ya, nggak semua. Nah, ini dari Lovers. Aku rasa di sini ada beberapa yang soulmate atau twin flame. Jadi ini benar-benar cinta yang dalam banget ya. Terus penuh rahasia. Beberapa mungkin nggak ada status, tapi sadar diri kalau saling mencinta gitu. Lalu sini ada The Hangman. The Hangman itu di verify sama Temperance. Dia itu sekarang lagi healing. Dia lagi menjalani masa penyembuhan. Mungkin dia karena dia udah sadar dia itu punya kesalahan sama kamu. Dia selama ini egois. Dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia itu masih ada niatan untuk memperjuangkan kamu, tapi mungkin beberapa hal membuat dia tidak bisa maju ke kamu. Akhirnya ya dia sekarang lebih kayak menyembuhkan diri dulu. Dia seimbangkan antara hati dan pikirannya sebelum dia yakin untuk memperjuangkan hubungan ini lagi gitu. Oke, sekarang aku bakal tarik pesan dari Romance Angels di dompet gift aku. Ini ya, apa pesan dari
Romance Angels untuk reading ini. Oke, ini aku tarik tutup mata ya. Ini aku tarik tutup mata. Pertama ada Free Yourself. Yang kedua ada Finance and Career. Oke. Yang ketiga Forgiving and Learning. Yang keempat Keep an Open Mind. Yang kelima ini ada Let Your Friends Help You. Yang terakhir keenam ada Engagement. Oke. Jadi pesannya buat Pisces, kamu harus free yourself, bebaskan dirimu dari segala pergolakan batin yang membuat kamu itu jadi stres, mungkin jadi ngerasa bingung. Jadi kamu harus bebaskan diri kamu dari banyak hal yang membuat kamu itu kurang bersemangat kayak gitu. Kamu harus bisa lepaskan. Baru sini ada isu finansial atau career. Mungkin kamu lebih bagus fokus ke finansial atau career kamu. Dan ini bisa juga orang yang sedang dealing dengan kamu ini belum menghampiri kamu, belum datang ke kamu karena dia masih ada gangguan finansial, ada persoalan di karirnya. Jadi dia fokus untuk finansialnya dulu. Setelah ini udah dia selesaikan, dia baru berani datang ke kamu lagi gitu. Baru ada Forgiving and Learning. Jadi di sini itu cobalah untuk memaafkan dan belajarlah dari peristiwa ini. Jadi maafkan dia, lepaskan maaf untuk orang ini, dan belajarlah sesuatu yang bisa dijadikan hikmah dari permasalahan kalian ini. Karena dia juga belajar sih sebenarnya, belajar untuk lebih dewasa. Dia juga belajar untuk tidak egois lagi, karena dia sekarang lagi healing kan, dia juga lagi menjalani karmanya. Lalu ada Keep an Open Mind, berpikirlah secara terbuka. Jadi kamu atau dia, jadi berpikirlah secara terbuka bahwa segala sesuatu yang terjadi, mau itu hal-hal yang manis atau hal-hal yang pahit, semua itu bisa dijadikan pelajaran hidup. Dan apapun yang terjadi di antara kalian, terutama soal perbedaan, itu bisa kalian bicarakan baik-baik gitu. Lalu ada Let Your Friends Help You. Jangan takut untuk meminta bantuan teman-teman kamu, teman-temannya kalian gitu. Karena teman-teman kalian itu juga bisa sebenarnya kayak minimal ngasih support ke kamu supaya kamu lebih semangat gitu. Dan jangan-jangan juga ada beberapa teman atau ada seorang teman yang bisa menolong kalian untuk bersatu gitu. Dan di sini ada Engagement. Nah, jadi aku rasa kalau kalian berhasil memperjuangkan hubungan ini bakal maju ke tahap selanjutnya, ke jenjang yang lebih serius. Oke, aku rasa itu aja untuk Pisces. Ini tidak resonate untuk semua Pisces. Kalian ambil hal-hal positifnya aja. Kalau kalian suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dadah, makasih. Oke, sekarang giliran Cancer ya. Jadi pembacaan ini tidak resonate untuk semua, bisa cocok bisa enggak kalian, karena ini pembacaan general.
Jadi aku tarik dulu energi kamu ya, Cancer. Oke, Cancer. Pertama ada The Lovers. Dua, wah, Two of Cups. Tiga, Eight of Cups. Wah, kamu kenapa, Cancer? Lucu ya. Terus ada Six of Wands. The World. Page of Swords. Wah. Aku ketawa nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang aku tarik energi orang yang dealing dengan kamu. Bisa gebetan, bisa pacar, bisa mantan, bisa istri atau suami. Siapapun yang kalian pikirkan sekarang ya. Wah. Ada Four of Cups. Oke, pertama Page of Cups. Lalu The Hangman. Oke. Berikutnya ada Five of Swords. Oke. The Hermit. King of Wands. Oke. Jadi ini energi kamu, Cancer. Ini energi pasangan kamu atau orang yang kamu pikirkan. Bisa juga vice versa. Ini bisa kamu, bisa dia, bisa terbolak-balik ya. Jadi di sini yang aku lihat adalah mungkin banyak dari Cancer sedang dealing dengan soulmate-nya, dengan twin flame-nya. Itu orang yang kalian pikirkan sekarang. Ada sesuatu yang kalian kecewakan dari orang ini. Ada sesuatu yang kamu kecewakan dari orang ini. Mungkin kamu ditinggalkan, atau mungkin kamu disakiti, gitu. Di sini aku juga melihat beberapa dari Cancer ada yang ditinggal orang ini karena dia berkomitmen dengan orang lain. Atau mungkin beberapa ada yang ditinggal nikah gitu. Jadi orang yang kamu cintai ini berkomitmen dengan orang lain, menikah dengan orang lain. Beberapa juga mungkin ada yang dealing dengan orang yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Mungkin kamu Cancer orang yang lebih muda dari dia. Makanya dia itu lebih siap berkomitmen daripada kamu. Jadi dia udah sama yang lain gitu. Terus aku ngeliat kayaknya kamu tuh mau datang ke orang ini. Kamu mau berjuang lagi. Tapi di sini tuh kan ada the world ya. Di sini dia tuh kayak ada lingkaran gitu. Kamu mau datang ke dia. Tapi kamu susah menembus lingkaran ini. Ya karena gimana, dia udah punya komitmen sama yang lain gitu. Dan beberapa mungkin kalian udah nggak komunikasi lagi gitu. Jadi ya di sini kan ada Page of Swords. Kamu sibuk nih stalking dia, terus
stalking setiap saat. Dia lagi ngapain gitu, sama siapa ya, sama pasangannya dong ya. Tapi mungkin di sini stalking itu lebih kayak mau ngelihat kabar dia, karena kamu juga masih cinta sama dia. Jadi kamu ya lihat foto-fotonya gitu, rindu, kangen sama dia. Itu yang kamu rasain. Sedangkan orang yang kamu pikirkan, orang yang dealing dengan kamu, dia itu sebenarnya juga stuck loh di sini. Dia stuck. Dia masih menyimpan perasaan sama kamu. Jadi mungkin orang yang sedang dealing dengan Cancer ini, yang dealing dengan kamu, dia tuh sebenarnya bingung dengan keputusan dia untuk berkomitmen dengan orang lain. Padahal dia masih punya hati sama kamu, perasaannya itu masih ada ke kamu. Dan beberapa dari kalian mungkin terpisahkan oleh jarak, ada long distance relationship gitu. Jadi hubungan ini semakin rumit, bahkan untuk bertemu juga sulit gitu. Dan aku ngelihat orang yang kamu pikirkan ini, dia itu mencoba untuk kayak gini loh, udah deh ngapain dipikirin gitu, dia kan gak siapa-siapa, aku udah punya seseorang yang berkomitmen. Tapi sebenarnya dia terbunuh oleh kata-katanya itu. Di dalam lubuk hatinya dia nggak bisa bohong sebenarnya dengan perasaannya ke kamu yang masih cinta gitu. Jadi dia mengaku udah move on mungkin dari kamu, mengaku kuat, padahal sebenarnya dalam hatinya dia nggak sekuat itu. Bahkan mungkin tiap malam itu dia mikirin kamu sih, Cancer. Dan di sini dia kayak cari pencerahan, dia menguatkan spiritualnya untuk mencari jalan keluar dari separation kalian ini, perpisahan kalian ini. Karena sulit juga untuk melepaskan energi dia dari kamu juga kayak gitu. Karena beberapa sini terasa banget ada yang soulmate beneran, ada yang twin flame beneran. Jadi koneksinya jalan terus, kalian selalu terkoneksi gitu. Dan dia sebenarnya di sini masih ada kemauan buat kamu. Dia itu sebenarnya juga, kalau kamu kepoin dia, sebenarnya dia juga kepoin kamu sih kayaknya. Cuma ya kamu lebih menggebu-gebu gitu, karena ya kalau dia kan dia udah punya orang lain nih. Jadi dia kayak kalaupun mau kepoin kamu mungkin biasa aja intensitasnya. Tapi kalau kamu lebih kayak kepoinnya mungkin sekali sejam, sekali sehari gitu ya. Itu sih. Sekarang kita clarify pakai kartu dominoku. Oke, jadi ini fun reading buat seru-seruan aja. Tidak usah terlalu terbawa perasaan, no baper-baperan. Kalau positif ya disenyumin, kalau enggak ya ambil yang positifnya aja gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, yang pertama ini ada Two of Swords. Kamu bingung sebenarnya dengan koneksi ini. Kamu bingung kenapa sih selalu ada koneksi dengan dia. Karena kalian itu twin flame sih sebenarnya. Kalian tuh soulmate. Jadi selalu terkoneksi. Jadi twin flame itu kayak istilahnya apa yang dia rasakan itu juga kamu rasakan, dan sebaliknya.
Jadi kalau dia mikirin kamu juga gitu. Dia rindu juga, kamu juga rindu sama dia gitu. Jadi ya gimana ya, kamu mungkin ada yang sampai kayak stres gitu, sampai depresi juga. Harusnya nggak mikirin orang ini lagi, tapi karena koneksi itu membuat kamu makin bingung. Jadi ada strength. Ini bisa berarti kamu ngerasa orang ini aja yang bisa memahami kamu, yang bisa mengerti kamu, tapi kamu juga butuh kekuatan untuk memperjuangkan dia, karena dia sekarang udah ada orang lain. Ini ada the tower. Di sini kamu kecewa dengan perpisahan kalian. Kamu sebenarnya masih menyimpan rasa sedih pada saat dia ninggalin kamu dulu untuk orang lain gitu. Terus ada death. Nah, di sini kamu ada niatan untuk datang lagi ke dia. Kenapa? Karena kamu mengalami transformasi. Aku rasa orang ini yang sedang dealing dengan kamu, dia berhasil membuat kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih baik. Mungkin selama ini kamu gak terlalu fokus atau gak terlalu serius soal perasaan. Kamu sepele dengan cinta. Akhirnya ya, setelah dia pergi ninggalin kamu ngerasain kalau sebenarnya dari dulu harusnya kamu berjuang untuk dia sebelum dia pergi ke orang lain gitu. Dan di sini ya itu sih yang membuat kamu ada niatan untuk berjuang lagi ke dia. Sekarang kamu udah sadar, kamu udah berpikir secara dewasa bahwasanya perasaan itu gak bisa disepelekan gitu. Lalu ada Two of Cups. Jadi dia itu dunia kamu. Kamu ngerasain sama dia itu ngerasa cocok. Kamu ngerasa sama dia itu ya luar biasa lah gitu. Bisa melengkapi kamu. Kamu juga ngerasa dia sayang sama kamu gitu. Ini ada Justice. Nah, karena di sini ada kartu The Death, kayaknya kamu di sini juga udah ngerasa ada sesuatu yang kamu tuai atas perbuatan kamu selama ini ke dia. Jadi mungkin beberapa kamu udah merasakan karma, beberapa dari kalian merasakan kalau dulu kalian gak peduli sama orang ini, sekarang malah kalian gak dipedulikan. Kalian tahu rasa sakitnya seperti apa gitu. Dan di sini kalau misalnya kalian stalking dia, kalian itu kamu ya Cancer. Kalau kamu stalking dia, di sini juga alasannya karena kamu mau mencari sesuatu untuk pengambilan keputusan. Apakah kamu langsung bergerak ke dia atau nunggu dulu gitu. Kamu kepoin dia sih, kamu lihat-lihat dia ngapain, dia di mana gitu, supaya kamu tahu situasi apa bisa memperbaiki ini semua atau enggak. Nah, sekarang kita clarify yang baris kedua, apa yang dia rasakan ya. Oke, yang pertama ada Seven of Swords. Jadi pasangan kamu ini, orang yang kamu pikirkan itu dia stuck sebenarnya. Karena dia nggak jujur sama perasaannya.
Dia masih punya perasaan ke kamu, Cancer. Lalu ada Temperance. Dia sekarang sedang healing. Dia sedang menyelaraskan antara hati dan pikirannya gitu. Ada Ace of Pentacles. Jadi di sini dia juga menunggu sih ya. Apalagi kalian ada yang berjarak, terpisahkan oleh jarak. Dan dia sebenarnya juga masih menimbang apakah kamu masih bisa diberi kesempatan atau enggak lagi. Dia menimbang ada nggak sih effort yang kamu lakukan untuk dia untuk memulai lagi yang lebih baik gitu. Ini Three of Cups. Ada orang ketiga. Karena udah jelas sih ya, beberapa dari mereka, orang yang kamu pikirkan, Cancer, dia udah sama yang lain sekarang. Dia udah sama orang lain. Dia udah berkomitmen sama orang lain. Mungkin dia udah pacaran sama yang lain, atau mungkin dia udah menikah sama yang lain. Jadi di sini dia harus menutupi perasaannya ke kamu, gitu. Lalu ada Nine of Wands. Di sini dia itu kan cari pencerahan. Nah, di sini juga dia defensif. Dia kayak dia udah tahu nih kalau misalnya ya, apalagi kalau orang ini udah menikah, pasti dia berpikir dong, hal yang benar itu adalah dia harus fokus sama pernikahannya. Karena dia udah berkomitmen sama orang lain. Dia udah berjanji hidup dengan orang lain. Akhirnya di sini ya, dia jadinya terkesan kayak menolak kamu gitu. Kalaupun kamu datang membuka komunikasi juga dengan dia, dia pasti menolak gitu. Karena dia udah punya komitmen dengan orang lain. Juga ada Six of Pentacles, take and give. Di sini juga sebenarnya dia masih melihat apakah hubungan ini itu bisa rekonsiliasi atau enggak, bisa kembali lagi atau enggak, mungkin sekedar untuk berteman kayak gitu. Dan dia di sini juga berpikir sih, dia pantas menolak kamu mungkin karena selama ini kamu lebih banyak menuntut, dia lebih banyak memberi gitu. Jadi ya dia mungkin udah merasa nggak lagi gitu. Oke, sekarang aku tarik pesan dari Romance Angels di dompet cute aku. Nih ya. Ini aku ambil sambil tutup mata. Yang pertama, make the effort, kan? Harus ada effortnya gitu. Codependency atau addiction. Religious factor. Wah. Keempat, wedding. Children. Reconciliation. Nah,
ini dia. Jadi kayak yang aku bilang tadi, di sini kamu Cancer, kamu harus tunjukkan upaya kamu, make the effort. Kamu harus tunjukkan upaya kamu. Kalaupun misalnya kamu nggak bisa kembali sama orang ini, seenggaknya apa ya, kasih kejelasan juga. Mungkin ada beberapa cancer yang selama ini pernah menyakiti orang ini, pernah gak peduli dengan perasaan orang ini, makanya dia pergi gitu ya. Jadi kamu harus tunjukkan upaya kalau sebenarnya kamu juga punya perasaan sama dia, kamu juga punya cinta sama dia gitu. Kalau dia belum mempunyai legalitas pernikahan, ya mungkin ada kemungkinan dia masih mau ke kamu lagi. Tapi kalau dia udah punya legalitas pernikahan, nggak ada salahnya juga kamu sekedar berteman baik dengan dia. Kalaupun kamu mau nyatakan perasaan kamu juga nggak apa-apa, tapi jangan berharap dia kembali ke kamu, apalagi kalau dia itu udah punya legalitas pernikahan, karena merusak hubungan apalagi itu pernikahan itu nggak baik gitu. Terus ini ada codependency, ada addiction. Kamu adiksi banget sebenarnya sama orang ini, kamu ketergantungan sama orang ini. Mungkin orang ini selama dulunya sering membuat kamu itu stabil, sering membuat kamu itu mungkin hidup kamu jadi lebih lengkap. Dan orang ini mungkin dulu memberikan atau melakukan banyak hal yang bisa istilahnya kayak membuat hidup kamu itu jadi normal gitu, kayak biasanya. Jadi orang ini tuh banyak jasanya ke kamu udah ketergantungan dengan dia. Terus ada religious factor, mungkin ada isu perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Bisa juga di sini ada salah satu yang lebih dewasa, salah satu lebih muda. Apalagi sini ada wedding dan children. Salah satunya mungkin udah berkomitmen, salah satunya kekanak-kanakan. Mungkin kamu di sini Cancer yang selama ini masih childish. Tapi ini bisa vice versa ya, bisa terbalik-balik. Mungkin selama ini kamu masih kekanak-kanakan, gak peduli dengan perasaan dia. Akhirnya ya kamu kewalahan pada saat dia pergi gitu, pada saat kalian berpisah. Dan di sini kalau aku lihat, jika ini hubungannya diperjuangkan, bisa aja terjadi pernikahan gitu. Dan mungkin ada reconciliation juga. Jadi kalian bisa aja bertemu lagi, asal kamu mau bikin upaya untuk dia. Seenggaknya ya kalian bisa berteman lagi seperti kayak awal bertemu gitu. Oke, Cancer, aku rasa cukup yang Cancer. Ini nggak resonate ke semua Cancer. Kalau kalian suka, tolong di like, subscribe, dan komen. Makasih. Oke, sekarang yang Scorpio. Pembacaan ini secara general, jadi bisa resonate atau enggak resonate. Kalian respon dengan bijak aja ya. Oke, aku tarik energi kamu dulu ya, Scorpio. Wah. Pertama ada Page of Swords, kedua ada Five of Cups. Oke, kamu kenapa Scorpio? Sini ada Ace of Cups. Lalu ada Knight of Wands, Justice,
Dan Six of Swords. Oke, ini energi kamu ya Scorpio. Sekarang aku tarik energi orang yang sedang dealing dengan kamu. Bisa pasangan, pacar, gebetan, mantan, bisa istri atau suami ya. Oke, pertama The High Priestess. Seven of Cups. The Devil. Nine of Cups. The Hermit. Wah, Nine of Swords. Jadi ini energi kamu Scorpio, ini energi pasangan kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini bisa kamu, bisa dia, bisa kebalikannya. Jadi aku lihat di sini kamu itu lagi sedih karena situasinya di sini nggak enak ya. Situasi yang kamu rasain itu nggak enak. Dalam hubungan ini kamu sedih dengan keputusan yang kamu ambil. Yang aku lihat kayak gitu. Mungkin di sini beberapa dari Scorpio meninggalkan orang ini, meninggalkan pasangan kalian, orang yang kalian pikirkan, karena mungkin hubungan ini sulit buat kalian. Banyak kesedihan, terus banyak juga cinta sebenarnya. Jadi kamu itu punya cinta yang besar ke dia, tapi banyak kesedihan yang kamu rasakan gitu. Jadi kamu lebih mengambil langkah untuk mengubah cara kamu menyikapi hubungan ini. Mungkin beberapa dari Scorpio ada yang menarik diri dari pasangannya. Tapi di sini walaupun menarik diri dari orang yang kalian dealing, kalian tetap memantau dia dari jauh. Kamu tetap pengen tahu kabarnya dia. Kamu pengen tahu kayak apapun yang dia lakukan sekarang gitu. Sedangkan pasanganmu ini atau orang yang sedang kamu dealing ini, dia orangnya sekarang itu kayak lebih banyak diam aja gitu. Ada the High Priestess, jadi dia lebih banyak diam dan gak action untuk hubungan ini. Karena aku rasa sini dia juga banyak pilihan. Ada pilihan lain selain kamu gitu. Tapi dia ada ketergantungan, ada addiction ke kamu. Mungkin addiction ini ketergantungan secara batin, ketergantungan
finansial juga, atau ketergantungan seks, dan ketergantungan yang lain gitu. Makanya di sini dia masih punya perasaan ke kamu gitu. Dan aku lihat orang yang kamu dealing ini, dia berada dalam lingkungan yang kurang baik, banyak pengaruh dari orang lain, dan hubungan kalian ini mungkin cukup toksik ya sebenarnya, cukup beracun, ada devil. Jadi kalau toksik itu ada salah satu yang dominan, ada salah satu yang lebih banyak menuntut atau mungkin lebih banyak menyakiti, sedangkan yang satu lagi tersakiti terus gitu. Jadi hubungan kalian ini ya lumayan toksik sih, tapi dia masih berharap sama kamu. Jadi sekarang itu mungkin lagi healing, lagi cari pencerahan, lagi merenung tentang hubungan ini. Bahkan dia itu overthinking sebenarnya sekarang. Dia susah tidur karena kamu kan udah nyerah nih. Mungkin beberapa Scorpio udah nyerah dengan hubungan ini, tapi kamu Scorpio masih pengen tahu kabar dia, pengen tahu gimana dia sekarang. Sedangkan orang ini, ya itu tadi, dia banyak pengaruh dari yang lain, jadi dia punya banyak pilihan, tapi dia masih ketergantungan sama kamu. Mungkin hubungan kalian ini sudah cukup lama sih, relatif lama untuk beberapa dari Scorpio. Makanya dia masih punya perasaan, dia overthinking, dia bingung apa yang harus dilakukan. Oke, sekarang kita clarify pakai kartu Uno aku. Jadi ini general reading, fun reading ya, nggak usah terlalu dibawa perasaan. Kalau hasilnya positif kalian syukuri, tapi kalau negatif nggak usah diambil. Jangan terlalu baper, ambil yang positifnya aja, yang bermanfaat ya. Oke, pertama yang ini ada Eight of Cups. Kamu Scorpio, kamu kecewa sama orang ini. Mungkin dia nggak terlalu mau memperbaiki situasi, nggak mau terlalu nggak mau terlalu memikirkan perasaan kamu. Bahkan terkesan mungkin dia cuek. Waktu kamu stalking dia, kepoin dia, mungkin kamu lihat beberapa postingannya itu kok dia baik-baik aja ya, dia nggak mikir kelanjutan hubungan ini ya, dia santuy ya gitu. Jadi kamu kecewa sih sebenarnya, tapi cinta sama orang ini. Ya ada Chariot. Kamu itu mau segera bergerak untuk mengambil keputusan. Ini ada Three of Swords. Sini cinta kamu besar buat dia, tapi kamu juga merasakan kekecewaan sama dia. Kamu juga patah hati. Nih, gerakan kamu maju mundur, karena di sini kamu punya cinta yang besar ke dia. Jadi ada niatan juga ke kamu untuk berjuang. Ini ada Nine of Cups. Kamu mau mengambil keputusan untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kamu udah cukup sedih dengan hubungan ini.
ada Queen of Wands. Kamu menarik diri, Scorpio. Kamu pengen pindah kota mungkin, pengen hijrah ke tempat yang mana gitu kan, karena kamu capek, ini terlalu banyak drama gitu. Kamu pengen hubungan ini tuh berujung dengan sebuah kejelasan atau kepastian, tapi dia malah kayak acuh nggak acuh ke kamu gitu. Jadi kamu pengen menarik diri. Sekarang kita clarify baris kedua yang dia rasakan. Ini ada Five of Cups. Sebenarnya dia juga merasakan kesedihan. Dia sebenarnya juga menyesal. Makanya dia di sini diam. Dia berusaha mengikuti kata hatinya. Gitu. Ini ada The Magician. Ini bisa berarti dia ingin mewujudkan hubungan ini supaya lebih baik. Tapi dia di sini juga banyak memainkan manipulasi tentang perasaannya juga, keadaannya, tentang hubungan kalian juga. Apalagi dia di sini orangnya bisa dipengaruhi. Dia jadinya banyak pilihan gitu. Ini orang kayaknya gimana ya? Kayaknya cukup ini sih, pelin-pelan. Ini ada Nine of Wands, defensif. Jadi karena hubungan ini cukup toksik, dikarenakan dia selalu merasa, mungkin ya beberapa dari kalian itu sedang diri dengan orang yang merasa dia yang benar, dia yang harus ngertiin gitu. Dan ada The Lovers. Dia juga sebenarnya menganggap kamu itu soulmate-nya. Mungkin ada beberapa yang twin flame. Jadi harus bicara dari hati ke hati gitu. Nih, dia bingung, Two of Swords. Dia di sini mencoba untuk merenung. Dia bingung apakah hubungan ini harus diperjuangkan atau enggak. Apalagi dia punya banyak pilihan, dia dipengaruhi orang lain, tapi dia masih cinta sama kamu. Dia overthinking, jadinya susah tidur. Ada Seven of Pentacles. Jadi dia mencoba evaluasi sih sebenarnya. Kenapa hubungan ini jadi sulit? Dia mengevaluasi. Dia mungkin sekarang juga merenung, kira-kira apa ya solusi terbaiknya gitu. Walaupun ya kadang dia itu sih gampang dipengaruhi sama orang lain. Oke, sekarang aku tarik pesan dari Romance Angels ya, dari dompet cute aku. Ambilnya tutup mata ya. Yang pertama ada attraction, enjoying moment. Lalu ada pay attention to the red flags. Wow. Deception, topeng. Let your friends help you.
forgiving and learning. Free yourself. Oke. Jadi di sini sebenarnya ya, kalian itu masih menggunakan topeng, masih nggak mau mengakui kalau sebenarnya kalian punya cinta yang dalam. Mungkin kalian menggunakan topeng karena kalian itu sudah capek dengan hubungan ini. Padahal untuk meninggalkan ini berat sih. Karena beberapa dari Scorpio, hubungan ini sudah cukup lama. Udah lama dijalani bersama. Makanya sini ada attraction. Kamu atau dia sangat mengingat kisah-kisah manis di hubungan ini. Kalau kalian yang sedang separation sekarang, yang sedang terpisah, pasti kadang terngiang dengan pertama kali kalian jatuh cinta dengan dia, pertama kali kalian jadian, itu kalian ingat. Dan ini ada pay attention to the red flags. Perhatikan benang merahnya. Perhatikan tanda-tandanya yang sebagai pengingat, sebagai penanda supaya hubungan ini bisa diperbaiki atau tidak gitu. Dan let your friends help you. Jangan takut meminta bantuan teman. Seenggaknya kamu bisa cerita ke teman untuk dapat support dari mereka. Dan ada forgiving and learning. Cobalah untuk memaafkan, memahami satu sama lain dan belajar dari permasalahan ini. Karena permasalahan ini membuat kamu dewasa. Dan ada free yourself. Bebaskan dirimu dari pikiran-pikiran, dari kesedihan-kesedihan dalam hubungan ini. Coba untuk relax, coba untuk berpikir secara dewasa, lepaskan maaf dan belajar dari kekurangan yang ada dalam hubungan ini. Oke, itu aja sih untuk Scorpio. Ini tidak resonate untuk semua Scorpio. Kalau kalian suka, boleh di like, boleh di subscribe, boleh di komen juga. Dadah, makasih ya.